semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesehatan itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas belajar seperti biasa. Baiklah Ibu, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas kita, Hafiz, memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bernyanyi lagu nasional dulu ya. Di lagu nasionalnya judulnya Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta 3, 2, 1. Baiklah anak ibu, hari ini anak ibu yang sebelah kanan ini kelas 6, sebelah kiri kelas 5. Pasti anak ibu bertanya-tanya nih, loh Bu, kenapa kelas kami digabung hari ini ya? Jadi kebetulan karena Bu Suri nggak masuk sekolah, karena mungkin ada kendala masalah urusan keluarga. Jadi hari ini ibu memegang 2 kelas, kelas 6 dan kelas 5. Baiklah, sebelum ibu ngajar di kelas 6, ibu minta anak ibu yang di kelas 6, kita kegiatan literasi dulu ya, baca buku 10 menit sebelum belajar. Jadi ibu ngajar di kelas 5 dulu. Ibu minta untuk anak kelas 6 baca dengan tertib, jangan ada yang ribut. Baiklah anak ibu di kelas 5, sebelum kita mulai belajar kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, hari ini anak kelas 5 akan belajar tentang hak anak dan hak seorang pelajar. Sebelumnya ibu nanya dulu nih, anak ibu ada yang tahu nggak apa arti hak? Ada yang tahu? Oke, iya benar. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya kan anak ibu? Jadi anak ibu kira-kira bisa nggak kasih contoh hak anak ibu di rumah itu apa saja? Ada yang tahu? Ada. Ya benar, Suci. Hak anak itu dapat uang jajan. Ya itu termasuk ya anak ibu ya. Lalu di buku itu ada teks yang bisa anak ibu baca dulu, biar menambah pemahaman anak ibu tentang apa-apa saja hak-hak yang seharusnya anak ibu dapatkan di rumah. Silakan ibu kasih waktu 5 menit baca dulu buku yang ada di halaman 15. Baiklah, anak ibu udah baca ya tadi teks yang membahas tentang hak. Jadi anak ibu bahwa di dunia itu ada organisasi yang membahas tentang hak-hak anak, yaitu organisasi PBB namanya ya anak ibu. Tadi anak ibu juga udah baca teksnya di buku siswa. Sekarang coba dulu anak ibu di kolom setelahnya halaman 16 itu ada kolom yang berisi hak-hak anak ibu di rumah dan di sekolah. Anak ibu centang yang mana kira-kira yang mana hak anak ibu di rumah sebagai anak dan hak anak ibu di sekolah sebagai seorang pelajar. Jadi di buku itu seperti ini ada tentang hak-hak anak ibu di sekolah maupun di rumah. Anak ibu centang ya, kasih checklist yang mana yang sesuai dengan anak ibu di rumah dan di sekolah. Nanti kalau setelah selesai kita akan periksa bersama-sama. Jadi anak ibu sekarang ibu mau menjelaskan dulu di udah anak ibu centang semuanya, udah ibu periksa hasilnya bagus-bagus. Memang anak kelas 5 memang anak yang pintar-pintar. Baiklah anak ibu, supaya anak ibu semua lebih paham apa aja hak-hak anak ibu di rumah dan di sekolah, ibu mau anak ibu tuliskan di buku tulis hak anak di rumah, lalu hak anak di sekolah. Masing-masing 3 saja. Anak ibu tulis dengan menggunakan bahasa anak ibu sendiri apa saja yang termasuk hak anak ibu di rumah dan apa saja hak anak ibu di sekolah ya. Setelah itu nanti ibu periksa. Sekarang ibu mau mengajar di kelas 6 dulu. Ibu harapkan anak ibu tertib, jangan ribut, kerjakan dengan baik. Oke anak ibu yang kelas 6 coba dulu tepuk semangat. Semangat. Iya anak ibu kalau belajar itu harus semangat ya, supaya gurunya juga semangat mengajarnya. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang apa saja hal-hal positif yang harus anak ibu lakukan di masa-masa anak ibu pubertas saat ini. Anak ibu kan udah semalam kita belajar tuh ciri-ciri pubertas, dan sebagian dari anak ibu pastinya sudah ada yang pubertas nih kan. Jadi di masa pubertas ini anak ibu kita tentunya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kira-kira apa saja ya kegiatan positif itu? Baiklah anak ibu, tadi udah ibu bahas sedikit tentang masalah pubertas. Anak ibu juga sebagian sudah pubertas. Kita hari ini kan tadi mau ibu bilang tadi kan kita membahas kegiatan apa saja yang positif yang bisa anak ibu lakukan nih setelah anak ibu pubertas. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang kegiatan-kegiatan kegiatan positif apa saja yang anak ibu harus lakukan atau kerjakan selama menghadapi masa pubertas ini gitu ya.
yang anak ibu tidak paham tentang poster tersebut ya? Nah, silakan ayo amati gambarnya ya, udah ngamati posternya. Anak ibu mau nanya dong ini, kira-kira anak ibu yang udah pubertas ini selama ini selain di sekolah kegiatan positif apa sih yang anak ibu lakukan gitu ya? Coba dulu Kak, contohnya apa? Anak ibu ngapain? Oh, main sepak bola ya. Oh, anak ibu ikut sekolah sepak bola, bagus ya, itu kegiatan olahraga ya kan, bagus. Yang lainnya ada les bahasa Inggris ya, itu juga bagus ya anak ibu ya. Jadi kalau untuk di poster ini anak ibu, biar ibu jelaskan sedikit apa saja sih tips sukses kita selama pubertas ini. Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang telah menciptakan kita ya kan anak ibu. Anak ibu harus rajin sholat, berpuasa ketika bulan Ramadan, melakukan kegiatan-kegiatan agama lain seperti misalnya bersedekah atau membantu masyarakat yang mengalami bencana alam. Misalnya ada sekitar kita yang kebakaran rumahnya, kita bisa mendonasi, kita nyumbangkan sebagian rezeki kita. Banyak ya anak ibu ya. Selanjutnya apalagi di poster ini ada anak ibu harus cari informasi dan bertanya kepada orang tua, bisa kepada Bu Yedi juga bisa tanya, Bu, kalau saya sudah menstruasi contohnya ya, apa sih Bu yang harus saya lakukan? Bagaimana sih Bu caranya mandi wajib sebagai kita agama Islam ya kan anak ibu? Anak ibu harus tanya sama mamanya, yang laki-laki tanya sama ayahnya, bagaimana cara mandi wajib yang benar, karena anak ibu tahu kalau kita mau beribadah kita harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Setelah itu anak ibu harus selalu berpikir positif dan melakukan pastinya kegiatan-kegiatan positif kayak tadi yang dibilang Kakak, dia selain sekolah di luar dia ikut sekolah sepak bola, bagus. Ada juga yang ikut les bahasa Inggris. Iya, anak ibu selalu lakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, supaya waktunya tidak terbuang dengan yang percuma. Lalu di poster yang keempat ini anak ibu harus banyak membaca buku yang berisi tentang ilmu pengetahuan. Selanjutnya anak ibu juga harus pandai-pandai nih memilih teman-teman, bergaul dengan orang-orang yang baik ya. Jangan kita misalnya ada kawan kita yang merokok atau mungkin dia mencuri, kita kawani, akhirnya kita juga ikut-ikutan. Jangan ya, kita harus mencari teman-teman yang membawa kita ke arah yang positif. Yang terakhir adalah kita harus kembangkan hobi dan bakat kita, seperti main sepak bola misalnya, berenang, bernyanyi, les piano, les musik. Itu semua bisa anak ibu lakukan selama anak ibu masa pubertas ini. Oke, ibu udah menjelaskan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang masalah pubertas tadi? Nggak ada? Baiklah, berarti anak ibu semua sudah paham, bagus ya. Sekarang ibu mau anak ibu lihat dulu ke depan. Ibu ada poster lain nih tentang masalah pubertas. Tadi kan di buku udah ada tips pubertas. Ini juga ada poster yang lain tentang pubertasnya. Nah, ibu nanti tempelkan ke papan tulis, anak ibu bisa lihat nanti ke papan tulis. Sekarang ibu mau anak ibu bagi dulu satu kelompok 5 orang. Kita mau diskusi. Anak ibu nanti diskusi sama kawan-kawan sekelompoknya. Tulis masing-masing anak kegiatan positif apa yang udah dilakukan selama ini, selama masa pubertas. Contohnya Suci les bahasa Inggris, Kakak misalnya sekolah sepak bola. Yang lain kawan-kawan sekelompoknya anak ibu diskusikan kegiatan positif lain apa yang anak ibu lakukan di luar. Sekarang silakan kelompok 1 diskusi, presentasikan tadi hasil diskusi anak ibu ke depan kelas. Oke, bagus ya, hasil presentasinya bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk kawan kita yang bagus, luar biasa. Anak ibu memang hebat-hebat. Anak ibu pandai menulis hasil diskusinya dan mempresentasikannya dengan bagus. Ibu harap kelompok-kelompok yang lain seperti itu juga ya. Oke, anak kelas 5 masih mana? Anak kelas 5 udah siap menulis tadi yang ibu suruh, hak-haknya di sekolah dan di rumah. Sekarang ibu mau konten, mau kasih nilai pelajaran praktek hasil yang anak ibu tulis di buku tulis. Baiklah, ibu udah menilai hasil kerja anak ibu yang kelas 5 juga bagus-bagus. Anak ibu berarti udah paham ya hak-hak apa saja yang anak ibu terima di rumah maupun di sekolah. Oke, baiklah anak ibu, sekarang kita siapkan untuk menyimpan alat tulisnya dan buku-bukunya karena kita akan bersiap-siap mau pulang. Baiklah anak ibu, anak kelas 5 udah selesai, anak kelas 6 juga udah selesai. Ibu perlu ingatkan bahwa mungkin tadi pelajarannya jawaban kawannya yang kelas 6 ini ada yang berbeda pendapat dengan kelompok yang lain. Yang kelas 5 juga mungkin jawaban hak-hak di rumahnya ada yang berbeda dengan kawannya. Ya kan anak ibu, kita sebagai manusia harus saling menghargai setiap perbedaan ya, karena nggak mungkin semua sama, pasti berbeda. Tapi ingat bahwa berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu satu negara Indonesia. Jadi kita harus saling menghargai perbedaan. Baiklah anak ibu harap yang kelas 6 kan tadi sudah tahu bagaimana tips-tips apa saja yang anak ibu harus lakukan dalam menghadapi masa pubertas. Begitu juga anak kelas 5, kalau anak ibu sudah tahu apa-apa saja hak yang anak ibu harus
puisi. Jadi anak ibu persiapkan untuk pelajaran besok. Baiklah anak ibu, ibu harap anak ibu setelah ini pulang dengan tertib karena kedisiplinan itu sangat perlu ya anak ibu ya. Nanti kalau keluar kelas itu disiplin, tertib, jangan saling